Jadi part dari percaya kuasa yang di atas juga. Kalau kita pasti dapetin yang terbaik gitu. Nggak sekarang, mungkin nanti. Coba lagi, belajar lagi. Wah, ini kata-kata mutiara. Dapat inspirasi dari meditasi muka. Iya kali ya, gara-gara lagi nyepi. Hai sisters. Oke, balik lagi di podcast kami Self Love Sisters, dan kali ini kita meeting online karena lokasi kita berdua beda nih sekarang, dan di saat kebetulan di Bali lagi nyepi ya. Iya, makanya aku silent dikit, nggak bisa teriak-teriak. Udah meditasi belum? Udah reflection hari ini, planning. Oh, that's so cool. Nah, kali Kalau ini Cece aku lagi liburan. Oh, aku lagi liburan. Liburan di Brisbane, di Australia. Dan walaupun lagi liburan, tetap pengen ada aktivitas yang fulfilling, produktif. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya, beda lokasi tetap kita bisa ngelakuin apa yang kita mau lakuin. Oke. Nah, minggu ini aku pengen ngebahas tentang patience atau kesabaran. Menurut aku topik ini cukup penting untuk kita semua sisters, apalagi yang di zaman sekarang ya, kita banyak banget mungkin beban hidup atau tanggung jawab dalam hidup, aktivitas dalam satu hari mungkin kita planning ada banyak, sehingga kita terlalu terpaku sama waktu yang sudah dialokasikan untuk aktivitas tersebut. Oh, ini udah lewat waktu yang sudah dialokasikan, atau oh ini belum terjadi sesuai kalenderku dan lain sebagainya. Oh, tukang Gojeknya datang telat 5 menit misalkan, contoh gitu ya. Semua udah ada jam-jamnya, alokasi waktu ya, zaman sekarang semua ada schedule-nya. Nah, itu sering membuat kita kayak jadi aduh gak sabar ya, aduh lama banget sih, aduh jadi anxious gitu kan. Bener. Jadi mungkin kita bisa sharing tips dan strategi gimana kita bisa menghandle impatience, menghandle ketidaksabaran itu. Oke. Aku mau mulai dengan menanyakan ke Tere, pengalaman kamu tentang ketidaksabaran tuh seperti apa ya kalau dalam hari ke hari? Kalau ngomongin kesabaran, sebenarnya generally aku bisa bilang aku tuh orang yang cukup sabar, tapi tergantung konteks juga. Sabar kalau sama orang lain itu kayak, apalagi yang nggak terlalu deket, kayak nggak terlalu kenal, biasanya aku sabar aja gitu. Cuma aku mau ngomongin lebih ke diri sendiri kali ya. Jadi kayak sabar ke diri sendiri. Kayak misalnya tadi yang Cici omongin, kita planning nih, misalnya kayak goal kita, aku mau capai ini di bulan ini misalnya. Nah, banyak waktu yang aku tidak mencapai goals ini, dan mungkin beberapa waktu pas dulu aku kebanyakan kecewa, kenapa sih aku nggak accomplish goal ini, apa sih yang salah sama aku gitu-gitu, kenapa sih, apakah aku tidak mampu untuk ini dan lain-lain. Dan seiring berjalannya waktu, ya, aku sadar rasa amarah atau impatient atau feeling guilty ini tuh nggak membantu aku gitu. Jadi ya aku pelan-pelan aku belajar, karena kebanyakan dari hidup itu yang aku pelajari, kebanyakan dari hidup itu nggak selalu berjalan sesuai yang kita rencanakan, tapi selalu terjadi lebih baik dari apa yang kita rencanakan, ya kan? Benar. Iya. Benar. Ya, jadi dari situ di saat aku sadar aku mulai ngerasa gelisah, aku stop bentar,
aku tanya ke diri aku kenapa kayak gini, aku refleksiin emang harus sekarang, walaupun iya tapi kalau nggak terjadi sekarang pun aku kayak masih hidup gitu dan masih ada hari esok dan lain-lain gitu. Jadi lebih practice self compassion, sayang ke diri sendiri, mau gimana pun, mau sepenting apapun, mau sebagus apapun goals itu, dan aku mengerti itu akan membuat hidupku lebih baik, tapi mau gimana pun itu kebahagiaan aku nomor 1. Benar. Dan belum tentu jika kita sudah mencapai goal yang kita tentukan di awal, kita udah langsung bahagia. Terkadang tuh tercapai, kita buat lagi goal yang baru. Terus kayak mau mencari sesuatu yang baru. Sehingga kebahagiaan itu bisa dimulai dari sekarang kan. Gak harus nunggu sampai itu terjadi. Tips kamu yang kamu bilang menanyakan diri sendiri, emangnya apa sih yang bakal terjadi kalau nih nggak terjadi sekarang gitu kan, it's not the end of the world gitu kan ya, kalaupun ini tidak terjadi on time atau tepat waktu atau sesuai perencanaan, itu juga bisa dipraktekkan ke hal-hal di luar diri kita juga sih sepertinya ya. Kalau misalkan babang Gojek datangnya telat ya ya udah gitu kan. Pertama kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, kalau emang udah telat ya udah telat gitu kan, kita harus belajar kan. Kedua juga kalaupun telat emang terus kenapa gitu, apa dari dalam hidup kita, apakah itu langsung merubah hidup kita 180 derajat kan, enggak juga gitu. Jadi juga ngelihat aspek lebih besar ya dari kayak big picture-nya gitu ya. Ngeliat dari big picture, okay, it's not the end of the world, we're gonna be just fine gitu kan. Belajar lebih fleksibel juga. Benar. Nah, kalau fleksibel nih Tere, kamu ada tips nggak sih supaya kita bisa lebih fleksibel dengan perubahan yang terjadi di hari ke hari? Kalau aku sendiri merubah pemikiran aku sih. Jadi aku tahu yang aku planning ini bagus, cuma aku pun sadar di luar sana masih banyak plan yang lebih bagus gitu, masih banyak jalan gitu, ada banyak banget jalan dan ya kita pilih jalan A, tapi masih ada jalan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ini banyak banget jalan. Jadi mungkin ini part dari humbleness juga kali ya. Jadi mengetahui kalau mungkin nggak semuanya aku ketahui gitu, aku nggak tahu semuanya. Jadi part dari percaya kuasa yang di atas juga. Kalau kita pasti dapetin yang terbaik gitu. Nggak sekarang, mungkin nanti. Coba lagi, belajar lagi. Wah, ini kata-kata mutiara. Dapat inspirasi dari meditasi muka. Iya kali ya, gara-gara lagi nyepi. Keren banget, sumpah, keren banget. Bagus. Aku setuju 1000%. Aku sih ada tips praktis yang aku lakuin ini ya. Kalau aku menyadari saat aku lagi nggak sabar, itu di badan aku tuh seperti ada gejolak gitu ya. Dada tuh berdebar deg kan, jantung berdebar dengan cepat. Terus aku mulai kayak keringetan di ujung jari tangan, mungkin jari kaki, dan mulai panas badannya. Jadi sebenarnya ada perubahan fisiologi di dalam tubuh aku saat aku merasa tidak sabar, karena itu mengarah ke kecemasan jadinya. Cemas. Di kepala aku itu muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh kayak, kalau ini tidak terjadi on time nanti seperti ini, nanti seperti itu, nanti seperti ini, nanti seperti itu. Dan aku merasa bahwa pikiran tersebutlah yang membuat aku semakin lebih cemas dan badanku semakin panas. Itu tadi. Dan karena aku menyadari itu, perlahan aku bilang ke sendiri bahwa pikiran itu tidak benar. Pikiran tersebut hanyalah hayalan gitu.
karena pikiran tersebut tidak benar, jangan percayai. Kalau misalkan aku udah mulai nggak percaya, aku nggak percaya pikiran tersebut, mulai badannya itu sensasi tubuhnya berubah, jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu berdebar, nggak terlalu keringetan, jadi lebih tenang, karena pikiran sama badan kan connect ya. Kalau misalkan pikiran kita bisa ke arah yang lebih positif, itu biasanya sensasi tubuh juga bisa lebih tenang, lebih damai, ke arah yang lebih positif juga. Tapi kalau misalkan kita sadari nih bahwa pikiran tersebut sangat kuat kontrolnya, walaupun kita udah mencoba bilang itu nggak benar, everything's gonna be okay, tapi nggak percaya nih, tetap kayak yang nggak tetap pasti nanti ini terjadi aneh-aneh gitu-gitu, terkadang kuat ya. Nah itu aku hitung dalam hati, aku hitung kayak 5, 4, 3, 2, 1. Habis itu selesai. Nah setiap hitungan aku tarik nafas yang dalam, habis itu buang nafas juga yang dalam. Jadi lama. 5, bukan 5, 4, 3, 2, 1 selesai, enggak, tapi kayak 5 sampai selesai. Nah itu biasanya itu kurang lebih bisa hampir 1 menit ya, kalau kita nafasnya dalam banget, hampir 1 menit selesai. Dan karena kita sudah mengalihkan fokus kita bukan lagi ke pikiran yang aneh-aneh, tapi ke hitung, ke angka. Kita mengalih fokus kita ke angka dan mengalihkan fokus kita ke nafas. Itu nggak secemas yang sebelumnya. 1 menit yang lalu aku nggak secemas itu lagi karena berubah fokus. Jadi kan kalau kita bisa memfokuskan pikiran kita ke hal-hal yang positif, itu biasanya ya energi kita, vibrasi kita juga akan selaras dengan itu. Kalau aku itu yang aku lakuin, karena jujur aku sering banget mengalami kecemasan, ketidaksabaran, sensasi-sensasi yang bergejolak yang membuat aku berdebar dari dalam, itu sering sih dari hari ke hari. Karena aku orangnya seneng menjadwalkan sesuatu ya, jujur ya, aku di kalender tuh ada nih kayak sesi yoga pun aku masukin ke situ. Kalau yoga di rumahku sendiri gitu, maksudnya untuk aku praktis pribadi, bukannya kelas ngajar orang ya. Aku praktis pribadi jam sekian sampai jam sekian. Kalau aku mau nge-gym hari ini jam sekian sampai jam sekian gitu. Seneng teratur soalnya aku. Jadi karena itulah yang membuat aku cuman latihan itu lagi 5, 4, 3, 2, 1 tapi pelan-pelan. Terus aku merasa ya udah, kalau telat nge-gym 5 menit ya udah, it's not the end of the world. Kalaupun nggak sempat yoga hari ini karena perutnya sakit atau ya capek atau apapun itu, ya udah, it's not the end of the world. Jadi lebih ada self compassion seperti yang kamu bilang ya, Tere. Ya, bagus banget sih itu tipsnya, penting dan bisa dipraktekin langsung kan, kayak cuma bernafas. Penting ya nafas, kayak padahal simple banget tapi benar-benar bisa merubah kita, state kita dari anxious ke damai gitu. Dan tadi Cece juga ada ngomongin poin penting yang kayak tahu perbedaan antara pikiran kita dan mana yang benar gitu. Jadi kan kita tuh cenderung, sebagai manusia kita cenderung mengidentifikasikan emosi dan pikiran kita itu sebagai kita. Padahal ini adalah 2 hal atau bahkan 3 hal kan, emosi, pikiran dan diri sendiri itu 3 hal yang berbeda. Di saat kita step back gitu dan lihat pikiran ini kayak dari orang ketiga misalnya, point of view, dan belajar untuk detach gitu dari pikiran dan emosi kita, kayak aku bukan orang pemarah, aku bukan orang yang nggak sabaran, tapi aku beberapa waktu aku mungkin ada pikiran yang nggak sabar, pikiran yang bikin aku marah, tapi bukan berarti aku orang yang seperti itu. Benar banget. Iya, we are not our thoughts, we are not our emotions gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pengalaman Cece gimana nih tentang sabaran dan ketidaksabaran ini? Kalau aku mungkin mau kasih contoh relationship kali ya, hubungan.
Relate lah sama teman-teman semua. Iya, siapa sih cewek yang gak suka ngomongin tentang relation? Semua suka. Bisa dibilang kurang lebih 2 tahun yang lalu saat aku putus dengan mantanku yang lama, itu aku ada merasa putus asa. Waktu itu umurku 29 dan aku merasa saya tuh mulai tidak sabar. Aduh, kapan sih aku punya pasangan yang tepat untukku? Aduh, kok ini belum terjadi gitu kan. Jadi apalagi umur segitu dari yang 20-an mau ke kepala 3 pasti kayak pressure-nya dari makin takut banyak. Ya kan, cemas. Wah, kamu belum merasakan Terry. Susah dijelaskan. Yeah. Jadi dari situ tuh aku kayak yang jadi lebih keras ke diri sendiri. Aduh, aku harus seperti ini supaya bisa seperti itu, supaya bisa mendapatkan laki-laki idamanku dan lain sebagainya gitu. Jadi malah lebih menciptakan goal, lebih menyibukkan diri sendiri supaya waktu itu tuh aku jadi mengalihkan pikiranku dari ketidaksabaranku. Waktu itu aku berpikir kalau saat aku tidak sabar, mungkin kalau aku menyibukkan diri, mungkin aku akan lebih bisa sabar. Tapi ternyata enggak. Jadi di situ semakin aku menyibukkan diri, semakin aku enggak acknowledge atau mengakui bahwa memang aku ada perasaan cemas, memang aku ada perasaan takut. Itu perasaan tersebut mau di-acknowledge sama aku, cuma aku kayak push aside, enggak. Lari dari... Nggak mau pikiran, iya, aku nggak mau mikirin itu, aku nggak mau menjadikan itu masalahku sekarang, karena ya emang kalau nggak ada ya nggak ada, mau gimana, nggak bisa maksa kamu jadi pasanganku kan nggak gitu, kalau emang belum ketemu ya belum ketemu kan. Nah, mungkin mungkin selama 6 bulan atau 8 bulan setelah itu, setelah aku mulai lebih menyibukkan diri, aku semakin cemas, semakin takut, semakin tidak sabar. Jadi lebih sering marah, frustasi, gitulah. Dan aku mulai merefleksi lagi nih. Aduh, ini bukan cara yang baik untuk aku. Mungkin aku harus stop ngelakuin ini. Aku mulai mengadopsi itu tadi, self-compassion, terus lebih bisa fokus ke nafas, fokus ke sensasi di dalam tubuh, fokus ke hidup di masa sekarang. Nah, dari situ aku mulai menikmati masa sekarang lebih lagi. Jadi daripada aku pusing mikirin aduh masa depan nanti akankah ada dapat pasangan yang tepat atau enggak, itu bodo amat. Yang penting sekarang aku bahagia, sekarang aku puas dengan diriku sendiri, aku mencintai diri aku sendiri, apapun yang akan terjadi masa depan aku nggak mau pikirin sekarang. Nah, itu justru yang membuat aku attract laki-laki idamanku. Dari fokus di masa sekarang dengan mencintai diri sendiri, melakukan hal yang membuatku bahagia, itu yang membuat si laki-laki ini muncul. Iya. Kamu percaya nggak sih kalau kita itu meng-attract orang yang berfrekuensi sama dengan kita? Yes. Ya. Kalau diri aku yang cemas, yang mungkin pemarah, tidak sabar, yang lalalala, itu mungkin aku akan attract orang yang berpikiran seperti itu juga, ya kan ya. Jadi saat aku udah membuat fokusku beralih dari masa depan atau masa lampau ke masa sekarang dan mencintai diri sendiri, aku attract laki-laki yang juga mencintai dirinya sendiri, tahu cara merespek dirinya sendiri, dan dari situlah dia bisa merespek orang lain di sekitarnya dia gitu. Itu yang kayak blew my mind gitu. Jadi kayak wow, aku mengubah strategi langsung, jadi kayak bisa dibilang almost instantly gitu, nggak lama dari situ. Kayak semuanya tuh natural nggak sih? Iya. Semuanya terjadi natural, nggak dipaksa. Itu terjadi aja secara alami. Jadi aku sekarang mencoba setiap beberapa saat mengingatkan diri sendiri bahwa oke lah, hidup di masa sekarang, nikmati masa sekarang, karena kita itu gampang banget terpengaruh untuk terlalu pusingin masa depan. Yes. Atau terlalu di masa lalu, kayak iya, masa lalu atau masa depan gitu.
Karena misalkan ya, aku udah dapatkan semua yang aku inginkan di masa sekarang. Terkadang tuh ada suatu pikiran yang, oh apalagi nih gitu. Ada seperti itu. Dan jadi aku bisa kayak setiap beberapa saat merefleksikan diri dan mengingatkan diri bahwa itu nggak perlu dijadikan topik kecemasan gitu. Jadi kayak daripada mikirin itu, lebih baik mikirin bagaimana nih aku sekarang bisa lebih baik lagi, lebih bisa membahagiakan diri sendiri dan juga orang sekitar gitu. Jadi mengalihkan fokus ke masa sekarang. Tapi kalau aku itu sih. Pas ketemu orang yang tepat ini, misalnya kita ngomongin fase dating nih. Karena banyak banget kan dari kita yang juga nggak sabar gitu. Nggak sabar dalam arti misalnya kita dari first date atau second date, kita sebagai cewek tuh kita udah ada pikiran kayak, is he the one? Kayak dia tuh orang yang bener nggak sih gitu-gitu. Kayak nggak sabar gitu. Apa yang terjadi nih sama kita? Cici ada nggak sih rasa itu? Atau yang kayak whatever it is, you know? Pasti ada sih momen-momen dimana aku kayak agak ragu sedikit dan juga pengen cepet terjadi apa yang kita ingin terjadi. Visi kita. Ada, benar-benar ada sih. Cuma lebih sering aku hidup di masa sekarang dan bahagia dengan apa yang aku miliki sekarang dibandingkan aku mencemaskan masa depan. Kalau misalkan kamu sadar bahwa kamu lebih sering worry, lebih sering khawatir, lebih sering cemas dibandingkan kamu bahagia sekarang, itu mungkin harus dievaluasi lagi nih relationship kamu. Sebenarnya relationship yang sehat apa enggak? Kok kamu nggak bisa mengeluarkan sisi terbaikmu sama dia gitu. Itu yang aku sadari saat aku di hubungan yang bisa aku bilang hubungan yang sehat. Itu aku merasa termotivasi untuk selalu menjadi diriku yang terbaik. Walaupun nggak 100% ya, mungkin 80% lah, pasti ada 20% atau berapa persen. Aku momen-momen ya sedih, yang low, yang depresi itu pasti ada lah. Cuma lebih sering bahagia, lebih sering termotivasi, lebih sering terinspirasi daripada hal-hal yang membuat aku down. Jadi dari situ yang membuat aku kayak yakin sama dia, dan aku membuat aku kayak apapun yang akan terjadi, kapanpun ini terjadi, aku mau nikmati masa sekarang yang aku miliki dengan dia gitu. Karena aku bisa menjadi diri yang lebih baik saat aku sama dia gitu. Dan vice versa, dia juga seperti itu. Tapi kalau misalkan aku di hubungan, walaupun aku ada cinta yang besar sama dia, dan dia juga cinta sama aku, tapi aku kok lebih sering gak seneng, lebih sering gak bahagia, lebih sering cemas, lebih sering meragukan diri sendiri, itu mungkin aku harus kayak mengevaluasi lagi, refleksi lagi, ini sebenarnya orang yang tepat buat aku atau enggak gitu. Kalau aku sih mungkin tipsnya seperti itu, cuman mungkin nggak apply ke semua orang ya. Cuma menurut aku sih hubungan sehat itu harus ada di setiap pasangannya, merasakan inspirasi atau motivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, karena kalau kita tidak terinspirasi, tidak termotivasi, buat apa kita ada di hubungan itu ya kan? Benar, buat apa hubungan ini such a waste of time ya kan? Buat apa? Mending single aja ya kan? Iya, benar. Iya. Mungkin part bagian dari itu adalah merilis expectation juga kali ya. Karena kan kita tuh ngerasa nggak sabar, terutama kalau di dalam hubungan atau apapun itu, karena kita ada ekspektasi sendiri. Walaupun ekspektasi itu kadang bagus, tapi kita juga harus belajar untuk detach dari ekspektasi kita gitu. Benar. Detachment itu harus kita sering latihan, karena susah untuk detach dari pikiran, detach dari perasaan. Jadi setiap hari aku sih tipsnya untuk sister semua, untuk pelatihan detachment dengan meditasi atau journaling. Jadi apa yang kita pikirkan kita bisa keluarkan, dan kita kalau bisa dikeluarkan dari dalam diri, oh berarti ini bukan kita gitu. Ya kan? Kalau misalkan kita meditasi, bisa kita lakukan namanya noting technique. Jadi saat kita bermeditasi terus muncul pikiran, aduh aku
nggak mampu misalkan ya, aku nggak mampu, aku nggak lalalalala, itu kita sadar oh ini pikiran, jadi kita note lagi mikir, atau kalau dalam bahasa Inggris thinking, kayak itu pikiran. Tapi kalau misalnya kita merasakan ada perasaan cemas, perasaan takut, itu kita sadari, kita bisa note oh perasaan atau feeling. Jadi karena kita kategorikan itu, dikeluarkan dari dalam diri, kita sadar bahwa ya pikiran ini bukan kita, perasaan ini bukan kita. Gitu. Kalau aku sih dulu sering latihan itu dan membuat aku jadi lebih bisa menghadapi masalah yang ada di depan mata saat aku melakukan noting teknik itu. Mungkin sister di luar sana bisa coba praktekkan mulai dari sekarang, dan setiap hari walaupun cuma 5 menit gitu latihan seperti itu, atau journaling 5 menit dalam sehari. Coba keluarkan unek-uneknya dari dalam diri. Kalau Tere, aku yakin sih udah rajin ngelakuin exercise. Jujur, di saat fase aku lagi kayak nggak terlalu ada challenge gitu kan, ada kan kayak dari fase up gitu, kemarin tuh aku ada sempet melupakan habit aku yang ini. Nah cuma akhir-akhir ini aku lagi kayak banyak tantangan, kayak lagi shifting something dan event ini tuh, kejadian ini tuh membuat aku jadi back to myself again, remembering, ngingat lagi habit apa sih di pas itu yang membuat aku bisa bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Jadi kayak aku praktekin lagi, kayak aku ngerasain meditasi lagi, yoga lagi, kayak mindfulness lagi, dan ya itu selalu membantu sih ya. Oh, pantesan Tere, aku ngerasain ini nih, walaupun kita beda negara, beda lokasi, tapi aku bisa ngerasain energi kamu beda gitu, lebih bijaksana, lebih glowing. Oh, ini berarti kelihatan kita mulai lagi ngelakuin self care atau wellness di hidup kita, itu langsung terpancar keluar, orang gitu, dari luar bisa notice ya. Benar. Inner beauty, part of inner beauty. Yes, that's good. Nice, I'm happy for you. I'm happy for you too. Yeah. Oke, terima kasih banyak sister yang udah dengerin sampai akhir. Semoga percakapan kami menginspirasi kalian untuk menjadi lebih sabar. Walaupun nggak 100%, ya lebih sabar 1% juga nggak apa-apa. Belajar pelan-pelan. Bener, dan practice self-compassion juga gitu. Ada momen-momen dimana kita tidak bisa, ya sudah, tidak apa-apa. It's not the end of the world. Karena kayak one positive thing leads to another. Yes, that's true. Just trust in the universe. Yeah. Trust in yourself too. Yes, of course. That's the most important thing. Okay, ditunggu ya episode selanjutnya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan tentang topik ini, bisa tulis di komen. Dan sampai jumpa. Okay, bye sisters.